Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Kali ini kita akan membahas seluk-beluk buku tamu yang error ya. Jadi ada kejadian dua sekolah yang dia menggunakan buku tamu yang ini nih ya. Tapi ketika dia men-scan anggota di sini ya. Contoh misalkan coba ya saya masukkan nomor anggota di sini ya. Saya ada anggota. Oke, misalkan yang ini ya Tahta Fadlika ya 121. Ini saya masukkan. Selamat datang. Oke, ya ada satu anggota ya. Lalu untuk non anggota misalkan ini saya tulis aja asal ya. Selamat datang. Oke, sudah dua dan seterusnya lah, rombongan juga dan seterusnya. Oke, langsung aja. Nah, kemudian kita di laporan kita tarik nih. Jadi sekolah ini dia mencoba untuk menarik laporan ya, laporan kunjungan periodik. Nah, di sini dia tarik nih, misalkan berdasarkan lokasi perpus ya. Ini kita checklist saja kriteria pengunjung, anggota, non anggota, dan rombongan. Lalu kita tampilkan frekuensi. Oke, kita download. Nah, lalu ketika dia cek, loh, ternyata ini nih anggotanya nggak masuk ya, non anggota tapi masuk seperti itu. Nah, ini ada apa ini gitu? Ini nih saya nggak ngerti ya, bugnya ada di mana ya. Padahal di sini sudah kita lihat ada dua orang seperti itu. Coba saya coba lagi 122 misalkan ya. Selamat datang. 123 120 mungkin. Selamat datang. Ada 4 pengunjung ya. Coba kita tarik lagi di laporannya. Oke, saya refresh. Anggota, non anggota, rombongan, tampilkan frekuensi. Tuh ya, saya nggak paham ya, suka ngebug kayak seperti ini. Akhirnya kami berinisiatif untuk gimana kalau kita bikin buku tamu baru nih ya, buku tamu apa namanya di luar inlist seperti itu, tapi dia databasenya akan ngelink sama daftar keanggotaan di sini yang sudah kita input. Bagaimana caranya? Yuk perhatikan baik-baik. Oke, langkah pertama adalah kita download dulu modul buku tamu ya. Nah, dia ada di bit.ly/inlistnof 23 ya. Bit alamatnya di sini bit.ly/inlistnof 23. Oke, sini ya saya taruh di Google Drive yang ada inlistnya. Ini inlist nav 23 itu maksudnya bukan inlist versi 2.3 ya. Ini adalah inlist nav dari 2023 sebenarnya. Isinya adalah inlist versi 3.2 sebenarnya. Cuman saya biar ingat ini inlist nav atau inlist yang terakhir saya patch itu di 2023. Tapi ini yang adalah yang terbaru kok. Oke. Langsung aja. Nah, ini ada modul namanya buku tamu ya. Ini silakan ya teman-teman download. Ya, diklik kanan kita download bagian buku tamunya aja ya. Dia akan scanning for virus, biarin aja, abaikan aja, dia bukan virus. Oke, nah buku tamu ini nanti kita akan ekstrak di foldernya yang ada inlistnya, yaitu di folder htdocs ya. Oke, biasanya memang kurang lebih butuh 1 menit, sekitar 1 menitan ya. Nanti dia ada notifikasi kayak tadi, apakah ini virus atau bukan, ya download anyway aja. Memang proteksi Google cukup ketat ya. Jadi kalau memang dia ada semacam kayak aplikasi ataupun codingan semacam ini, dia akan memeriksa dulu apakah ini aman untuk di sharing atau tidak.
Oke, kemudian, nah ini ada dia mau butuh save as ya. Nah, kita save as di mana? Teman-teman silakan buka C sum ya. Ingat di C sum ya, sum pp, lalu ke folder htdocs. Ya. Saya ulangi, di mana? Di C sum htdocs. Ya. Jadi di folder htdocs, lalu kita klik save. Oke. Nah, ini kita buka aja nih, show in folder. Ya. Saya ulangi, ada di mana? Dia ada di C ya. Sum ya, sum in list ini, lalu kita ke folder htdocs. Nah, jadi buku tamunya harus ditaruh di sini nih. Ya, foldernya, folder WinRAR-nya ya. Sekitar 83 MB. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian kita dengan WinRAR kita klik kanan, lalu kita pilih extract here ya. Nah, kita ekstrak buku tamunya. Oke, maka sudah ada di sini. Nah, ini aplikasi Enlist Lite. Ini ada modul naik kelas yang pernah kemarin kita bahas, ada rubah atribut, ada cek katalog juga, dan sekarang ada modul buku tamu sendiri ya. Oke, sekarang kita buka Enlist-nya ya. Oke, ke localhost jangan lupa kita panggil seperti manggil Enlist 8123 ya. Lalu garing buku underscore tamu ya, localhost /2 8123 garing buku underscore tamu, enter. Nah, maka dia akan muncul username ya, minta halaman login, dia minta username, masukin aja seperti biasa, login untuk ke Enlist ya. Kalau masih defaultnya ada pustakawan, passwordnya pustakawan, atau Enlist Lite sama aja. Nah, lokasi berusaha di mana? Dia pilih aja lokasi pusat ya. Dia tergantung ini buku tamu mau ada di mana. Oke, saya di ruang baca umum. Simpan dan lanjutkan. Oke, sekarang ya, untuk hari ini, kemarin saya sudah coba nih, udah ada 4 orang total ya. Kalau lihat nih daftar tamu yang kemarin saya coba-coba berhasil. Oke, untuk hari ini saya akan coba untuk memindai buku tamu ya dari anggota. Oke, saya coba cari buku tamu nomor anggota ya. Karena saya nggak hafal, jadi saya mau cek di daftar anggota kita ya. Saya ambil contoh yang Nina Fania ya, 114. Ya, anggaplah si Murti ini datang ya, dan ini adalah buku tamunya sudah kita setting ya di satu PC untuk jadi buku tamu. Lalu kita scan kartunya, tit gitu ya, di scan. Nah, terus tujuan kunjungannya apa? Misalkan dia pengen kunjungan biasa, dipilih lalu kita simpan. Selamat datang Nina Fania. Nah, ini kerennya suaranya itu langsung menyebutkan nama juga. Nah, beda sama yang Enlist ya. Oke. Kemudian di non anggota nih juga bisa nih. Misalkan saya pengen berkunjung atas nama Fathan Salim Abkori. Coba dia bisa baca nggak ini? Namanya agak sulit nih. Sebenarnya tujuan ini bisa dikosongkan ya, opsional gitu. Tapi lebih baik diisi. Oke, kita simpan. Selamat datang Fathan Salim Abkori. Nah, oke, seperti itu ya. Suaranya lebih keren mbak-mbaknya. Lalu ke rombongan. Nah, ini juga bisa, nanti diisi aja juga bisa. Oke. Anggaplah ini sudah diisi. Kita langsung lihat daftar. Kalau misalnya teman-teman mau sudah selesai ya. Sudah selesai. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, lihat daftar tamunya yang bisa kelihatan. Nina Fania, Skolastika Ardhanasari tadi ya ada, dan tadi yang kita coba nih yang di Enlist ya, di sini masuk, tapi di Enlist tadi nggak masuk ya, seperti itu. Oke, di sini ada. Terus kalau misalkan kita pengen kita misalkan lupa nih memasukkan tujuan kunjungan, itu bisa kita edit di sini. Nah,
jadi bisa susulan, enaknya gitu ya. Oke tuh, jadi bisa keisi tujuan-tujuannya. Kemudian kita pengen misalkan untuk siapa sih 5 top 5 yang sering berkunjung. Nah, ini bisa dilihat di sini nih, di menu rekap. Tuh. Nah, ini kelihatan nih. Ahsanul Hilwa Abra, dia 5 kali kunjungan. Mau kapan? Mau misalkan harian, per hari ini. Nah, Nina Fania ini semua sama ya, karena satu kunjungan ya. Gitu. Coba misalkan yang Nina Fania tadi kita input lagi ya. Dia 2 kali, misalkan dia istirahat juga. Kemudian di istirahat kedua dia datang lagi misalkan. Selamat datang Nina Fania. Oke. Jadi dia berkunjung 2 kali ya. Sekarang kita lihat top 5-nya per hari ini. Nah Nina nih ya, karena dia 2 kunjungan, yang lain cuma 1 kunjungan. Nah, di chartnya dia yang paling besar. Seperti itu. Nah, ini bisa difilter berseharian, bulanan, tahunan. Ya, bisa dilihat top 5-nya siapa. Ya. Ini tetap Ahsanul Hilwa ya, dia 5 kunjungan all time. Gitu. Ya, ini keren banget ya. Jadi udah ada chartnya. 5 pengunjung tersering datang ke Perpus. Bisa all time itu adalah seluruh ya, data keseluruhan. Kalau harian itu hanya per hari aja, dia pemenangnya siapa, bulanan atau tahunan, ini bisa dicek. Kalau harian tuh mungkin bisa mungkin ada yang pengen narik mingguan misalkan gitu. Nanti ya tinggal tanggal aja nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Bisa ditarik mingguan juga. Tuh. Nah, kemudian bisa juga kita tarik berdasarkan jenis kelamin ya. Ini ada laki-laki dan perempuan. Oke. Wah, ini perempuan lebih banyak ya, anggota perempuan di sini. Nah, terus kita bisa ekspor langsung ya. Nah, di sini ekspornya mau detail atau rekap. Nah, sama kayak di Inlis kan juga sama tuh. Mau detail berarti nama-namanya, kalau rekap hanya jumlahnya aja. Kita coba yang rekap dulu ya. Misalkan per hari ini kita ekspor. Oke, dia hanya bentuknya PDF ya. Nah, hari ini sudah ada 5. Nah, ini soalnya gabungan sama yang tadi ya, buku tamu yang ada di Inlis tadi ya. Gitu. Jadi totalnya sekian, ada 5. Oke. Kemudian kalau kita mau ekspor berdasarkan detail. Nah, ini bisa kita lihat. Wah, totalnya begini. Ada 5 ya, tetap 5. Nina Fania ya, ada Skolastika Ardana Reswari. Oh, pantas saya dia jenis kelaminnya tadi belum diisi ya di keanggotaan. Oke, mungkin agak bingung tadi tuh sistemnya. Nah, kalau di sini jadi bisa kelihatan kapan kunjungannya, namanya siapa, jenis kelamin, lokasi ruangnya, sama tujuan kunjungannya bisa ditarik ya, jadi lengkap. Oke, seperti itu. Ya, mudah sekali ya teman-teman. Ini silakan aja, bisa digunakan sebagai substitusi untuk untuk buku tamu yang Inlis yang sering error ya, yang kita bingung juga cara betulinnya bagaimana. Ya, semoga aja kedepannya Perpusnas akan memperbaiki bug dari buku tamu tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga ini menjadi insight ataupun solusi bagi buku tamu kita yang sering rusak seperti itu. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.